Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta suara tanaman channel dan bapak ibu ayah bunda. Selamat pagi, saya ucapkan kembali hadir di pagi hari ini, di hari Sabtu weekend guys. Sabtu 30 Desember 2023, berarti lusa sudah berganti tahun ya, 2024 nanti di 1 Desember. Biasa pagi hari ini weekend kita bermain-main dengan salah satu hobi ya. Hobi Anda mungkin banyak ya. Kalau saya sekarang ini lagi hobinya flora atau tanaman ya. Jadi di sini pagi hari seperti biasa kita siram-siramin, semprot-semprot ya kan. Dan ya memanjakan hobi-hobi kita dengan cara merawat ya, sehingga mereka juga bisa memberikan sinyal atau suara-suara kepada kita. Seperti tanaman yang di depan kita ini semua ada Sri Rezeki. Ini apa namanya? Ini apa ya? Pemirsa boleh kasih komen apa namanya ya? Bukan keladi ya? Bukan keladi, tapi apa ya? Tapi biasanya ada bunganya ya? Oh, enggak juga. Oke. Ini kalau ada yang tahu mohon di-share ya apa ini. Oke, kita hari ini kita akan bersama yang namanya, ini dia, saya udah panggilkan. Namanya Rotundum Tiger atau Rotundum Aceh ini. Ya, jadi ini jenis aglonema. Ya, ini aglonema. Ini aglonema, cuman dia aglonemanya lebih kokoh gitu ya. Tahan banting kayaknya guys. Rotundum Tiger nih. Jadi kalau saya lihat, saya raba seperti biasa. Ini struktur dari daunnya itu dia agak bergelombang ya, keras sekali ya, keras lah. Terus listnya itu warnanya seperti ini, kayak duri-duri ikan. Ini warnanya pink. Nah, ini yang menjadikan unik ya. Nah, ini dia, kalau lihat di belakangnya nih, tuh cantik kan. Ini guratan-guratan pinknya malah terlihat sekali kalau di belakangnya. Nah, kalau di depannya seperti ini jadinya tuh. Ini namanya Rotundum Tiger atau Rotundum, orang bilang bukan, yang bilang Aceh ya gitu. Jadi sekali lagi, ini strukturnya seperti biasa, ini agak bergelombang. Kemudian ini yang jadi unik, batangnya begini nih dia tuh, kayak apa ya, tuh batangnya begini teman-teman. Terus dia kecil ya, kalau saya perhatikan ini kecil tapi keras banget nih batangnya gitu. Jadi memang ini berbeda dengan aglonema yang lain-lainnya. Kalau ini mungkin jenisnya itu lebih untuk di cuaca yang ekstrim kali ya, karena strukturnya udah begini nih. Kalau yang aglonema biasa kan agak-agak gemoy gitu ya. Gemoy let, jadi nggak keras gitu. Kalau ini keras banget ini. Jadi mungkin inilah kenapa Rotundum Tiger ya, mungkin sangar kali ya gitu. Atau mungkin apa nih, mungkin ada yang bisa kasih komen. Nah, ini rimbun sekali teman-teman. Ini sudah beranak pinak ya. Ini udah lama ya Mi ya, waktu ada 2 tahun ya, di 2021 waktu COVID kita beli ini kalau nggak salah. Oh, ternyata dikasih teman-teman. Ya, terima kasih. Bilang di siapa? Oh, dari ada ipar ternyata ya ini. Tapi memang unik ya Rotundum Aceh ini, tapi di pasaran ya kisaran 60 ribuan. Under cepek lah ini ya, kalau mau ada yang cari di marketplace atau di internet ya. Ini murah karena ya populasinya udah banyak banget. Akhirnya ya itulah, semakin banyak orang bisa mengembangbiakan, artinya pasaran pun di mana, di marketplace atau di pasaran para penghobi tanaman ya pasti murah ya, seperti itu. Jadi logikanya seperti itulah, semakin banyak supply maka harga pun akan semakin turun ya kemungkinannya. Baik, di tanggal 30 Desember seperti biasa weekend, hari Sabtu teman-teman, hari Sabtu. Kalau saya hobinya begini aja lah, selain hobi yang lain ya, bekerja, kemudian hobinya juga melihat-lihat keindahan dari setiap tanaman, dari aglonema, dari keladi, dari macam-macam. Sebenarnya di sini banyak ya, kita kembangbiakan di beberapa jenis tanaman
Yang jelas kategori tanaman. Nah, sebenarnya sih pengen hunting-hunting yang tanaman yang unik-unik ya, tapi biasanya kalau tanaman unik itu kan mahal ya gitu kan ya, jadi belum lah, nanti pelan-pelan lah. Kalau sekarang masih yang ya pada umumnya lah, sehingga di kantong juga masih masih terjangkau lah ya, seperti itu. Nah, oke, Sabtu di tanggal 30 Desember 2023, seperti biasa kita akan angkat topik di bulan Desember, masih dengan suasana Pilpres ya. Pilpres karena kan Februari nih, jadi para kandidat-kandidat ya dan para jurkamnya sudah bergerak gitu kan. Dan biasa di beberapa ruas jalan, termasuk di jalan kita di sini nih, udah banyak baleho yang kalau mereka kan untuk DPR, DPD, DPRD kan, seperti itu ya, meminta bantuan gitu kan. Ngapain ya? Minta bantuan suara dong ya kan, karena kan sekarang lagi musimnya mengemis suara nih ya kan, mengenalkan dirinya ke masyarakat ya kan. Tapi nggak tahu kalau terjadi kan, biasanya lupa gitu kan, pas giliran sekarang aja sih gencar ya kan, inilah itulah ya kan, menjanjikan inilah itulah ya kan, pilih saya, coblos saya ya kan, sampai saudara jadi ribut kalau pilihannya nggak sama kan gitu ya. Itulah suasana Pilpres ya, seperti itu. Jadi musim sekarang itu rakyat sedang diperlukan suaranya gitu kan, lagi diidolakan sama para pencari suara itu kan gitu. Jadi tak heran rakyat akan dijanjikan ini dan itu supaya mereka terpilih gitu kan. Tapi sekali lagi, kita tidak jamin ketika mereka sudah di atas, sudah terpilih, akankah ingat gitu kan, masih ingatkah dengan kita masih ingatkah dengan saya gitu kan. Apakah mereka pura-pura amnesia nanti, apakah amnesia beneran ya, kita nggak tahu gitu kan. Itu jadi pesannya hari ini banyak sekali beberapa jalan ya, mereka mungkin ada yang melancarkan dengan serangan ya finansial ya kan, setiap kakak dikasih sekian, kemudian mereka yang di tim di lapangan itu sedang membuat jaringan ya kan, ya no money no suara ya nggak sih, no money no vote gitu kan. Jadi iya, kalau secara di lapangan memang faktanya begitu gitu lah ya kan. Jadi memang tidak ada yang pure bener-bener nggak pakai uang sih ya, kalau saya lihat sih. Jadi waktu kemarin saya pulang kampung juga ngobrol-ngobrol dengan orang kampung di sana. Iya, mereka akan menggelontorkan sekian ratus juta atau berapa satu mm-an gitu kan, hanya untuk memborong satu suara di beberapa daerah. Nah itu sudah jadi rahasia umum lah, seperti itu kan ya. Jadi sekarang tuh ya duit uang kampanye itu sedang tumpah ruah di beberapa pos-pos gitu kan. Nah itu makanya ketika sudah jadi, hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana cara mengembalikan uang yang sudah keluar gitu. Iya kalau jadi, kalau enggak harusnya udah siap ya gitu kan. Jadi makanya saya sih berpikir begini ya, bagaimana jadi para pejabat itu yang duduk di sana ya, entah itu levelnya DPRD, DPR atau menteri atau presiden sekalipun, ada tingkat leveling kayak orang anak sekolah tuh ada evaluasi gitu ya kan. Jadi si rakyat bisa ini memberikan penilaian, oh menteri ini tuh nggak bagus nih kerjanya, kasih nilai. Nah dari situ nanti ada evaluasi, ada hasil, ada ranking gitu loh. Misalkan di tahun pertama ini tidak achieve dengan target-targetnya, maka silakan ganti atau mundur, atau mungkin
kasih punishment gitu bagi orang-orang yang duduk di sana tuh, kasih punishment juga ya. Jadi jangan anak sekolah aja yang kasih punishment, mereka juga kasih punishment supaya kerjanya benar-benar kerja gitu kan. Mereka kan kita gaji dengan fasilitas yang luar biasa ya kan dari negara. Nah mereka juga harus memberikan sebuah kontribusi kepada negara ini untuk rakyatnya, itu yang terbaik juga gitu kan. Makanya saya kayaknya lucu ya, bukan lucu sih, seru kalau masyarakat bisa menilai langsung, oh Menteri A ini pekerjaannya di bidang misalkan apa gitu kan, tapi kok kinerjanya biasa aja. Oke, saya kasih nilai 1/10, kasih 5 deh gitu kan. Nah dari situ nanti akumulasi, setiap masyarakat itu bisa menilai gitu kan. Nah jadi fair, kerjanya mereka itu benar-benar kerja atau tidak gitu lah ya. Jadi mungkin ya kalau saya sih begitu fairnya. Yang kedua, kalau orang yang ingin menjadi menjabat sesuatu ya, entah itu level DPRD, DPR segala macam, mungkin cocoknya orang-orang yang sudah punya freedom finansial, dan dia bingung mau ngapain gitu loh kan hidupnya itu, ya nggak sih? Supaya apa ya? Supaya tadi itu, kalau misalkan orang yang mohon maaf misalkan dia nyalonnya ini atau jadi caleg atau apalah anything gitu kan ya, uangnya itu kampanye dari misal jual ini jual itu atau pinjam dari bank, nggak tahu kan gitu kan. Tapi ketika jadi ya otomatis kan dia akan membalikan uang itu kan. Nah kalau orang yang freedom finansial ya kan, udah bebas dengan finansialnya itu kan, nah dia tidak akan berpikir kalaupun nggak jadi ya udah hilang gitu kan, emang ya sudah gitu kan, nggak akan stres, nggak ada apa, karena mereka udah finansialnya udah oke gitu kan, karena dia tujuannya untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah ini yang menjadi celah ya, kenapa mohon maaf ada korupsi, ada apa, karena yang mungkin seperti itu gitu kan, ada setoran ini setoran itu dan sebagainya gitu. Makanya usahakan orang-orang yang menjabat di sana itu yang sudah nggak butuh penghasilan ya kayak orang, mohon maaf, kayak orang kerja gitu kan gitu. Jadi ya cocoknya bagi orang-orang yang sudah udah kenyang di luar sana masalah pekerjaan ya kan, dia hanya menikmati dengan ya udah dia punya finansial yang banyak, akhirnya dia ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Nah itu yang seperti itu harusnya, jadi tidak ada peluang untuk korupsi atau apa gitu, karena secara finansial udah kuat gitu kan. Nah sayangnya kan nggak begitu kan, setiap orang berlomba-lomba ingin menjadi kan, padahal kan setelah jadi kan ya namanya amanah ya, jabatan, banyak godaan, akhirnya kan terjerumus dan seterusnya gitu. Jadi memang kalau saya pribadi di Indonesia ya kayaknya sih masih belum ada orang yang seperti itu, yang benar-benar untuk berjuang untuk rakyat gitu kan. Tapi memang masyarakat Indonesia karena kultur atau pendidikan atau mungkin kebiasaannya itu ya dari dulu ya mungkin ya, kalau ingin ada suara kasih duit. Yang terjadi inilah di kampung-kampung pun sudah berpikirnya dia mah nggak ada duitnya nggak usah dipilih. Nah ini jadi kayak salah kaprah gitu kan gitu. Makanya itu yang ngedaulin siapa tuh politik begitu tuh, akhirnya ya sekarang juga ya nggak ada duit nggak usah dicoblos, jadi seperti itu. Jadi apalah artinya ketika pola demokrasi seperti itu, jadi akan rusak gitu kan. Nah makanya agak-agak dilema juga ya, demokrasi kita sebenarnya masih belum demokrasi yang tulus, tapi memang demokrasi yang masih ya dalam tanda kutip ada money politik ya kan, seperti itulah. Jadi ya masyarakat jangan salahkan masyarakat, karena ya sudah dididik seperti itu, akhirnya ya di kampung-kampung pun levelnya ya udah seperti itu gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau saya pribadi menjadi seorang pejabat, menjadi seorang anything lah ya, level DPRD atau menteri sekalipun presiden ya harusnya orang-orang yang sudah selesai dengan finansialnya, sehingga dia pure untuk membangun negeri ini, untuk membangun masyarakat, sehingga ya dia bekerjanya itu tulus gitu kan, tidak karena ini dan itu gitu, karena ingin memperjuangkan masyarakat seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Hari ini cukup panjang ngobrolnya nih tentang perpolitikan. Kalau ngobrol politik nggak ada habisnya ya.
Jadi siapapun nanti yang jadi di sana nanti presidennya atau capresnya di sana, terus ya pilihlah yang terbaik, pilihlah yang lebih serak di hati ya, gitu kan. Karena pilihan presiden kan sekali lagi ada pada kita, jadi jangan golput juga, sayang suaranya. Mari kita berikan suaranya pada calon-calon pemimpin kita yang menurut Anda lebih serak di hati dan benar-benar masuk akal lah, seperti itu ya. Itu saja mungkin hari ini. Terima kasih. Besok kita jumpa lagi dengan suara tanaman yang lainnya. Hari ini dengan Rotundum Tiger atau Rotundum Aceh katanya ya, antara itulah ya, nanti bisa dicari lah di googling seperti itu. Baik, makasih buat semuanya, happy weekend, dan besok sudah tanggal 31 ya, the last day of Desember gitu ya. Oke ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah. Rotundum Aceh atau Tiger.